Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Siswa Yudianto Channel, penikmat Siswa Yudianto Channel, pertama dan paling utama, tetap kita harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar, sharing untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan pengembangan SDM di era 4.0 dan Society 5.0. Kemudian juga akan membahas tantangan sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya dari mulai sekarang sampai ila yaumil qiyamah. Sebelum pembelajaran atau pembahasan ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa memohon rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam rangka bersama-sama mencari ilmu ini kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Ala kulli niyatin shalikah, syaulillah laumul fatihah. Oke, generasi milenial merupakan konsep yang baru. Ini dalam pembahasan ini kita akan membahas bahwasannya sekarang kita memerlukan SDM yang kompeten, yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal di YouTube sebelumnya, bahwa sekarang adalah yang diperlukan adalah SDM berbasis kompeten. Itu berbagai kompeten itu bisa dicapai melalui proses pengembangan. Dengan demikian SDM menjadi bagian penting bagi generasi milenial. Kemudian bahwasannya SDM di generasi di milenial ini di saat ini di era 4.0 Society 5.0 ini mengalami revolusi digital. Muncul menekankan pembaruan serba teknologi, di antara lain lewat pola digital ekonomi, digitalisasi ekonomi, artificial intelligence, kecerdasan buatan, big data, yaitu data dalam skala besar, robotik, pemakaian robot sebagai tenaga kerja. Generasi milenial sangat erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini menitik beratkan pola digitalisasi atau otomasi di semua aspek kehidupan manusia, karena semua sudah robotik sehingga otomatis sih. Banyak pihak yang belum menyadari, tentunya kita bersama harus sadar bahwasanya kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 maupun Society 5.0. Evolusi digital itu mengalami puncaknya ya saat ini, lahir kemudian cara masif
terstruktur, sistematis di seluruh dunia. Ini sudah mengglobal, bukan hanya di Indonesia saja. Revolusi industri yang terkini atau generasi 4 ini mendorong sistem otomatisasi di semua lini di proses aktivitas. Internetnya semakin masif, tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi menjadi basis bagi transaksi perdagangan, transportasi secara online. Ini contohnya sudah sudah di depan mata kita, ada Gojek, Uber, Grab gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya integrasi aktivitas manusia dan teknologi informasi dan ekonomi itu semakin meningkat. Bahkan berkembangnya teknologi mobil tanpa sopir, ya, drone, aplikasi media, bioteknologi. Ini menegaskan bahwasanya dunia atau kehidupan manusia itu telah berubah secara fundamental. Kita ingat pesan dari Pak Presiden Joko Widodo, revolusi industri 4.0, dulu ada istilah making industry, making Indonesia atau making industry dulu. 4.0 mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan yang tak terduga itu menjadi fenomena yang sering muncul pada era revolusi industri ini. Kita menyaksikan pertarungan antara dulu taksi konvensional dan taksi online atau pangkalan ojek atau ojek online. Ini kita tidak pernah menduga bahwasanya proses seperti itu proses yang seperti itu ada pertarungan antara industri ojek online dengan ojek online dengan ojek pangkalan itu menjadi sebuah pertarungan yang hebat gitu ya. Bahasanya industri keempat ini tidak ada menyediakan peluang saja, tetapi tantangan bagi generasi milenial. Kemajuan iptek itu memacu revolusi industri, diikuti dengan implikasi juga, itu ada pengangguran, kompetisi manusia dengan mesin, dan tuntutan bahwasanya kompetensi SDM itu harus semakin semakin bagus, semakin meningkat. Dulu pernah terdengar bahwasanya di Amerika Serikat berkembang sistem online perbankan. Ini yang sesuai dengan judul kita nanti, ada tantangan di LKS. Bahasanya layanan perbankan di Amerika Serikat ada 48.000 teller bank menghadapi pemutusan hubungan kerja. Ini kita nanti harus berpikir lebih panjang, lebih komprehensif bagaimana perbankan atau lembaga keuangan syariah ini bisa beradaptasi dengan industri 4.0. Seperti itu. Kemudian ada beberapa pengembangan, ini menurut Hasibuan, ada dua tipikal pengembangan yang harus kita perhatikan. Pengembangan secara formal, ini adalah di bangku pendidikan ataupun latihan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun diklat. Ini itu yang pertama itu. Ini harus ada
kalau yang kompeten itu harus ada empirical needs itu ya, yang kebutuhan nyata maupun predictive need itu adalah prediksi-prediksi kebutuhan masa depan. Ini harus tahu dunia pendidikan atau lembaga-lembaga yang melatih kita semua itu harus mampu meramalkan, memprediksi kebutuhan apa di masa depan, sehingga SDM yang ada di lembaga pendidikan itu disiapkan untuk mengadaptasi, ya, mengakomodir, mengadaptasi tantangan-tantangan yang akan ada. Pengembangan SDM secara informal, ini kita kembangkan SDM-nya secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri. Ini yang harus kita pupuk 10 skill yang sudah saya sampaikan di industri 4.0 maupun 5.society 5.0 itu. Ada 5 domain penting dalam pengembangan SDM, yaitu profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama. Kita jelaskan satu persatu tentang profesionalitas. 5 hal ini akan saya jelaskan bahwasanya profesionalitas merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia melaksanakan profesinya, ya, itu pula profesionalitas. Sedangkan profesionalisme itu penyikapan terhadap profesi dan profesionalitas yang dimilikinya. Sumber daya yang profesional itu memiliki keahlian maupun keterampilan melalui berbagai proses pendidikan maupun latihan. Itu pengembangan dan pelatihan. Ini kemampuan tersebut meliputi teknik maupun kemampuan konseptual dalam memberikan layanan formal sesuai dengan profesi keahliannya. SDM itu harus mampu melaksanakan tugas sehingga masyarakat mengakui dan menghargai SDM yang bekerja. Dengan kata lain, penghargaan atau pengakuan masyarakat itu tergantung pada profesionalisme SDM. Pengakuan masyarakat terhadap profesi itu bersifat merit sehingga meritokrasi itu akan yang kita akan bahas ke depan itu ya, sehingga menuntut SDM yang berkualitas. Nah, profesionalitas memaksa kita melaksanakan sebuah tugas pokok maupun fungsi dalam sebuah perusahaan, organisasi, industri maupun jasa itu secara profesional. Sekarang yang kedua adalah daya kompetitif. SDM yang kompetitif, yang kompeten, yang sudah saya sampaikan, sudah saya singgung kemarin. Yang kompeten sudah, kalau kompetitif ini mampu bersaing. Kalau Anda sudah kompeten, yang kemarin berpikir kreatif dan lain-lainnya itu, Anda sudah benar-benar kompeten, itu pastinya nanti akan mampu bersaing, kompetitif. Ya, berpikir kreatif, inovatif, yang 10 hal itu, kalau Anda semuanya sudah memahami, Anda adalah SDM yang handal dan siap untuk berkompetisi di dunia kerja. Sekarang kompetensi fungsional. Ini kompetensi yang kemampuan yang dimiliki individu melaksanakan profesinya. Ya, hampir sama kompetensi kemampuan
konseptual teknik memutuskan, sedangkan kompetensi aplikasi itu tepat waktu, tepat sasaran, itulah ketepatan fungsional. Ini ketepatan fungsional ini mampu menunjukkan efektivitasnya manakala SDM itu memiliki motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Itu kalau intrinsik itu berkaitan dengan etos kerja, ekstrinsik itu rekan kerja atau lembaga, masyarakat. Kemudian SDM yang memiliki potensi fungsional, mereka memiliki kemampuan dalam mendayagunakan potensi diri, kompetensi potensial yang dimiliki, disumbangkan, diaplikasikan secara tepat, melaksanakan tugas profesinya. Yang ada keunggulan partisipatif. Kemampuan lebih dibandingkan dengan lainnya, mereka mengembangkan potensi diri dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin. SDM individual, SDM yang unggul, individualistik, memanfaatkan kemampuan dirinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat bahaya, SDM yang unggul secara individualistik ini. Ini melahirkan seperti yang sudah kita dengar, homo homini lupus. SDM yang baik itu adalah yang partisipatoris. Mereka memiliki keunggulan, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi dalam kehidupan. Maupun yang bentuknya itu kompetitif, yang persaingan itu, maupun kooperatif, solidaritas sosial. Kooperatif itu juga penting dalam sebuah organisasi. Kita diajak untuk bekerja sama, mencapai tujuan secara bersama-sama. Solidaritas sosial, kita sudah mempelajari tentang teori kecerdasan emosional. Ini berkaitan seperti itu. Sekarang kerjasama. Kemampuan kerjasama teamwork ini sangat penting di era globalisasi. Kemampuan tersebut menjadi kekuatan potensial bagi organisasi, institusi, karena era globalisasi ini bersifat potensial menuntut kemampuan menyeleksi dan mendayagunakan agar teraktualisasikan hingga bernilai guna. Salah satu upaya mengaktualisasikan potensi itu adalah melalui kerjasama. Itu ya. SDM yang memiliki kemampuan kerjasama itu harus diimbangi dengan kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama, networknya. Pentingnya network dan kerjasama itu menjadi katalisator tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja. Saya ulangi lagi, pentingnya jaringan kerja, network gitu ya, jaringan kerja itu dan kerjasama itu adalah menjadi katalisator tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja. Kemampuan yang dibutuhkan dalam kerjasama itu mengintegrasikan kemampuan diri, kemudian kemampuan mitranya terhadap orientasi kerjasama. Ini memang dibutuhkan sebuah kesabaran, keahlian, pengalaman, karena setiap manusia kita ingat setiap kulit itu dalam bahasa Jawanya seje kulit seje anggit. Setiap manusia itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Ini dari perbedaan ini juga menjadi rahmat, kadang seperti itu. Berbeda ini bisa mengembangkan diri kita. Berbeda kita bisa berpikir secara komprehensif, memperhatikan pemikiran-pemikiran yang lain,
sehingga menjadi sebuah pemikiran yang komprehensif. Kita mampu memperhatikan potensi-potensi terhadap penyelesaian persoalan dari pemikiran yang lain. Tinggal kita memilih mana yang paling efektif dan efisien. Itu ya. Pengembangan SDM dari 5 domain ini upaya mewujudkan SDM yang berkualitas, masyarakat bahkan bangsa untuk bertransformasi sosial secara kompetitif. Itu ya. Ini untuk pembahasan tentang industri pengembangan manusia, sumber daya manusia untuk menghadapi industri 4.0 maupun society 5.0. Sekarang kita ke e-commerce. E-commerce yang tadi sudah disinggung bahwasanya perbankan itu hilang berapa tadi? Sekitar 48.000 ya. 48 teller. Sekarang kalau e-commerce itu bisa kita artikan, terjemahkan secara bebas, internet, web, aplikasi untuk transaksi bisnis secara digital antara perusahaan dan individu. Ini kita di lembaga keuangan terutama, ini kita harus memperhatikan bahwasanya sekarang kita harus kreatif, inovatif, bagaimana perbankan itu beradaptasi di era industri 4.0 maupun society 5.0. Nah, e-commerce di industri 4.0. Industri 4.0 itu punya standar operasionalnya, menyediakan bahan mentah sampai menghasilkan suatu produk hingga sampai ke konsumen. Pada era industri ini, prosedur tersebut menggunakan otomatisasi yang cerdas. Ya, tadi bahasa otomatisasi yang cerdas ini memang terulang-ulang gitu ya. Memang ini sudah serba online, serba tinggal tekan tombol, tidak usah kita transportasi lagi dari semisal dari kota A ke kota B gitu ya. Kita harus melakukan dengan sendiri, tapi ini e-commerce atau sekarang 4.0 ini menghadirkan sebuah wacana baru, pola kehidupan yang baru. Sebenarnya e-commerce itu lahir sebelum industri 4.0, bahkan transaksi bisnis yang dilakukan secara menggunakan internet. Ini transaksi bisnis ini kegiatan yang dilakukan di dunia industri, jadi dikatakan secara umum e-commerce berkesinambungan dengan industri 4.0. Itu perlu dibahas hubungannya atau keselarasannya dalam hal kerangka, dimensi maupun teknologinya. Ini kalau industri 4.0 itu industri manufaktur terotomatisasi secara cerdas, berkembang di banyak sektor, sehingga menciptakan produk yang banyak berkualitas di berbagai sektor. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peningkatan transaksi bisnis, terutama pada e-commerce, di mana sekarang marketplace semakin kompleks dan canggih, perusahaan akan tumbuh, roda perekonomian semakin berputar secara cepat. Ini memang harus kita sadari ini. E-commerce terdapat people, orang, penjualnya, pembelinya, perantara lainnya. Di industri 4.0 ini operasionalnya membutuhkan orang, kerangka volumenya akan bertambah pada e-commerce.
gitu ya. Kemudian kebijakan, pajak, regulasi juga berlaku, regulasi operasional industri dan pajak industri. Sehingga terjadi penyelarasan kebijakan dan peraturan pada e-commerce. Pemasaran, periklanan, ini e-commerce berupa promosi, konten web, target pemasaran, industri 4.0 ya. Kegiatan tersebut seperti produk yang diciptakan ditentukan target pemasarannya, sehingga pemasaran periklanan secara digital ini semakin gencar, kreatif. Nah, selanjutnya layanan pendukung seperti logistik, pembayaran, keamanan sistem jaringan, industri 4.0 ini sudah menggunakan IoT, itu pemikiran berbasis internet ya, internet of thinking gitu, atau artificial intelligence. Pembayaran sekarang sudah menggunakan online banking, uang elektronik. Ya, sistem jaringan sudah menggunakan cyber security. Ini hal-hal ini e-commerce juga menyesuaikan. Kerangka e-commerce yang terakhir, kemitraan bisnis pada industri 4.0, pengadaan bahan mentah, distribusi produk jadi. Tinggal sekarang e-commerce tinggal meningkatkannya. Dalam dimensi teknologi e-commerce terdapat jangkauan lintas batas negara. Bisa diakses di mana-mana menggunakan internet. Pada industri 4.0 ini penting seperti kontrol produksi melalui smartphone, kita bisa mengakses di mana saja, gitu ya. Itulah e-commerce pada industri 4.0. Ini setelah kita melakukan pembahasan, itu dibuktikan bahwa e-commerce dan industri 4.0 itu memiliki hubungan yang selaras berbanding lurus. Karena dari segi teknologi, e-commerce menyesuaikan teknologinya dengan teknologi yang ada pada era industri 4.0. Industri 4.0 pun juga memanfaatkan e-commerce dalam operasionalnya, sehingga e-commerce di era industri 4.0 ini akan berkembang dan maju lagi. Sekarang kita e-commerce pada Society 5.0. Society 5.0 sudah kita sampaikan. Ini pemerintah Jepang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang. Kesejahteraan tersebut bisa diraih tatkala teknologi itu maju, sehingga kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial yang berpusat pada manusia, dan kita juga harus mempermudah semua lini kehidupan masyarakat. Ini bedanya industri 4.0 dengan Society 5.0. Bahasanya kalau industri 4.0 itu manusia yang tidak bisa beradaptasi dengan industri 4.0, maka akan terseleksi dengan alam. Katakanlah bahasa kasarnya seperti itu. Jadi dengan industri 4.0 itu disinilah manusia yang tidak bisa beradaptasi dengan 4.0 itu muncullah istilah Society 5.0 di Jepang, karena ini memperhatikan kesejahteraan manusia. Di e-commerce ini apa yang dilakukan? Bahasanya e-commerce tetap ya tadi sebelum 4.0, 5.0 itu sudah ada. Setiap kegiatan yang dilakukan Indonesia sangat bergantung pada teknologi, jelas itu tidak bisa kita pungkuri. Ini sesuatu yang sudah given kalau sekarang itu sudah
niscaya, semua sekarang dan niscaya bahwasanya seluruhnya itu membutuhkan teknologi. Semua sendi kehidupan manusia ada teknologi, semua terintegrasi dengan smartphone. Transaksi bisnis masyarakat juga tergantung dengan teknologi, sehingga tidak mau lagi melakukan transaksi bisnis secara tradisional. Ini e-commerce menjadi primadona di transaksi bisnis ini, sehingga prospeknya semakin cerah. Ini salah satu yang mendongkrak gitu ya, yang mendongkrak kita manusia, sehingga harus memikirkan jalan keluar, perusahaan-perusahaan yang melakukan startup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam e-commerce terdapat people, jelas itu ya. People tetap ada. Ini bagian masyarakat dalam Society 5.0. Ini kebijakan dan peraturan dalam e-commerce itu kita sesuaikan dengan Society 5.0, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Pemasaran perikanan e-commerce Society 5.0 itu mudah dan terhubung dengan internet gaya hidup mereka. Yang pendukung secara logistik, pembayaran, keamanan, jaringan sama, gitu ya. Di dimensi dimensi 5.0 ini itu seperti tadi menjadi hal yang biasa. Ini sudah menjadi gaya hidup, menjangkau akses. Konten-kontennya juga semakin maju di era 5.0 gitu ya. Terakhir, sosial teknologi dalam Society 5.0 itu interaksi antar masyarakat melalui teknologi semakin tinggi. Ini jelas akan segera menumbuh kembangkan e-commerce. Ini jadi dari 4.0 itu akan semakin baik dan semakin baik. Dari kerangka dimensi teknologi antara e-commerce dan 5.0 ini memiliki tujuan hubungan yang selaras dengan Society 5.0. Itu mempermudah kehidupan masyarakat dari segi teknologi, harus menyesuaikan dengan teknologi 5.0. Ya, sekarang dampak dari industri di era industri 4.0 dan Society 5.0, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semisal yang saya contohkan adalah persaingan bisnis sekarang jelas lebih ketat karena banyak perusahaan yang muncul seperti tadi, banyak yang pekerja-pekerja semisal menganggur itu sekarang sudah sadar bahwasanya sekarang kita sudah berada di era seperti ini. Kemudian mereka mampu berpikir secara inovatif, kreatif, kemudian menumbuhkan sebuah pekerjaan yang baru, gitu ya. Semisal kita bisa mencontohkan yang tadi taksi online dan taksi tradisional itu. Kapan kita pernah berpikir semisal Gojek, kemudian Uber dan lain-lain itu, kita dulu berpikir bahwasanya orang memiliki usaha itu harus memiliki base banyak, taksi yang banyak, perusahaannya gede seperti itu kan. Tapi kan kemudian dikalahkan dengan sebuah aplikasi yang namanya Gojek atau apa.
Gojek, Uber atau Grab gitu ya. Ini sebuah pemikiran yang perlu kita pikirkan untuk LKS. Produsen, konsumen, distributor akan bertambah. Ketika produk itu semakin beragam, kebutuhan produk meningkat, otomatis jumlah produsen, konsumen, distributor itu semakin bertambah. Pemasaran maupun perikanan tumbuh dan lebih kreatif. Ya jelas ya sekarang karena era 4.0, Society 5.0 ini era transformasi digital, mempermudah pemasaran perikanan produk sehingga tumbuh dan lebih kreatif serta akan menarik minat konsumen. Pendukung e-commerce semakin baik, lebih kompleks, penggunaan teknologi berbasis internet, pemikiran yang berbasis internet, big data, clouds, artificial intelligence maupun lainnya semakin baik, semakin canggih, semakin kompleks. Kita harus memang dituntut untuk berubah. Kemitraan bisnis pun juga seperti itu, terbuka lebar. Internet ini membuka akses terhadap lintas batas antar negara. Kita bisa mempunyai peluang bermitra bisnis terbuka lebar, tidak terbatas dalam satu negara saja, tapi bisa menggapai dunia internasional. Nah, sekarang teknologi e-commerce ini semakin baik, terbarukan, canggih, karena teknologi ini akan mengikuti menyesuaikan teknologinya dengan perkembangan teknologi era 4.0, Society 5.0. Selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Inilah yang saya sampaikan, tantangan-tantangan sumber daya manusia di industri 4.0, Society 5.0. Kemudian juga mengenai paparan e-commerce atau bisnis secara digital di era industri 4.0 dan Society 5.0. Ini membuka cakrawala kita sebagai sumber daya manusia yang akan menggantikan menjadi penerus bangsa, menggantikan generasi-generasi sebelumnya untuk membawa negara ini lebih maju. Kita harus berpikir lebih kreatif, inovatif, sehingga negara kita, bangsa kita mampu berkompetisi, kompetitif dengan negara lain. Masih dibutuhkan banyak dibutuhkan pemikiran yang kreatif, inovatif, terbarukan untuk menyambut ini atau beradaptasi di industri 4.0, Society 5.0. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, resiko itu sekarang tidak bisa kita hindari, tetapi kita bersama-sama dengan resiko yang ada, ini harus kita hadapi, kita bersama-sama menghadapi industri 4.0, Society 5.0. Kita harus beradaptasi dengan kejadian-kejadian atau sesuatu yang tiba-tiba terjadi karena era milenial, era digital 4.0, Society 5.0, perubahan itu semakin cepat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi kita semua, baik secara internal maupun eksternal gitu ya. Tadi motivasi ada internal, eksternal, baik internal maupun eksternal itu mampu memotivasi diri kita untuk berkembang sehingga SDM kita semakin maju.
Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu menghadapi kehidupan yang semakin kompleks ini. Semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari ada manfaatnya bagi kehidupan kita mendatang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.